PALU, people always love you. Ada tagline nih. Iya. Ada kepanjangannya. Iya. Masalah falsafah nih kelar nih. Bisa ya. Iomo. Karena sekarang kita itu free, tapi pengalaman kita itu nggak free. Bahwa kita tidak menjadi kelompok eksklusif, reggae harus jalan sendiri, tapi lebih kepada kolaborasi dan juga elaborasi sehingga kedepannya Indonesia tuh ada semacam support yang memang balance. We don't need to fight, we don't need to fight, we don't need to fight to make a peace of mind, yeah. We don't need to fight, we don't need to fight, we don't need to fight to make a peace of mind, yeah. Nemo pakai mata, kita pura no sarara ne Maria fosse salah. Nemo mo simpo dua, kamu kita mo dare mo deroro, ay. Erangaroa, Lopa dan nameyang, lopa dan nameyang, maguja penuare, atamu dengase, tobe maneka, dengan mamala, oh anasayo, oh anasayo, iyo tuan deo. We don't need to fight, we don't need to fight, we don't need to fight to make a peace of mind, yeah. We don't need to fight, we don't need to fight, we don't need to fight to make a peace, man, yeah. Reggae itu cinta, reggae itu damai, reggae itu sayang, reggae itu indah. Mainkan musik damai, lakukan sikap damai, nyanyikan lagu cinta, lakukan penuh cinta. Karena kita sama rata di mata Sang Pencipta, hilangkan sikap benci di antara kita. Satu nusa, satu bangsa, budaya Indonesia, jangan cemari dengan pertikaian. We don't need to fight, we don't need to fight, we don't need to fight to make a peace of mind, yeah. We don't need to fight, we don't need to fight, we don't need to fight to make a peace of mind, yeah. We don't need to fight, we don't need to fight, we don't need to fight to make a peace of mind, yeah. We don't need to fight, we don't need to fight, we don't need to fight to make a peace, man, yeah. Halo, selamat datang di Nada Bicara, persembahan dari RRR Musik tentunya. Dan senang sekali kita hari ini sudah kedatangan bintang tamu spesial. Siapa itu? Ya, mereka ini terkenal dengan kalau bunyi gitarnya itu yang cengcet kayak gitu. Dan selalu pasti orang akan joget. Gitu. Dan ada di mana-mana. Iya, gitu. Sudah ada Rival Himran ya, Rival Himran dan juga Konrad. Konrad. Luar biasa. Oke. Terima kasih nih sebelumnya Bang Rival, Bang Konrad sudah mau mampir di Nada Bicara ya. Sama kuat. Oh gitu. Bro, sama kuat. Kosong. Oke. Nah, kita seperti kalau kayak di acara-acara talk show biasanya pasti tanya kabar dulu. Basa-basi dulu. Apa kabar ini, Bang Rival? Oh, saya Nabilo dong. Nabilo. Baik. Bang Konrad, apa kabar? Nasi. Asik. Sudah mulai tertular bahasa ini. Ayo di sini. Kasih balas apa? Soalnya tanya kabar tuh. Iya. Tanya kabur saya kabur. Oh. Iya. Nasi. Oke, nah
Kita tahu kan Bang Rival ini kan salah satu personil dari band reggae yang cukup besar di Indonesia. Iya, betul sekali. Apa tuh? Ya. Apa? Steven Coconut Trees. Steven and Coconut Trees. Trees. Nah, Nah, apa kabar ini dengan Steven and Coconut Trees-nya ini, Bang Rival? Alhamdulillah makin langsam. Setahun sebelumnya kan kita kehilangan sosok vokalis ya, sosok vokalis Bang Steven ya. tahun lalu. Kebetulan tanggal 22 Juni kemarin itu 1 tahun ya. 1 tahun. Ya, sekarang ini kita berproses sembari mempromosikan album Langsamkan Kita. Kita udah keluar CD-nya, udah keluar kan. Terus sekarang lagi garap program namanya Menuju Timur bareng Melanie Subono. Kita kolaborasi sama Melanie Subono. Luar biasa. Berarti lagi banyak proyek-proyek yang ke depan. Iya. di luar dari Steven and Coconut Trees-nya ini ya. Iya. Nah, mungkin kita boleh bahas sedikit tentang Steven and Coconut Trees-nya ini nih. Banyak yang bilang kalau misalnya sebuah band ketika Kehilangan. kehilangan sosok vokal yang Karena bisa vokal dibilang- ini penting ah, menjadi karakter frontliner-nya ya. Nah, band tersebut. entah itu ditinggal karena mungkin Vakum. atau ya seperti kayak Bang Steven kemarin yang harus meninggalkan kita semua. Betul Ya. sekali. Apa yang menjadi tantangannya Steven Coconut Trees ini pada akhirnya sekarang ini bisa dibilang harus kehilangan sosok. Gitu. Iya. Maksudnya teman-teman apakah memilih untuk pada akhirnya mengakali bongkar Bongkar pasang Iya, maksudnya bongkar cari bisa ada yang yang cocok masuk atau mungkin Bang Rival yang disorong untuk vokal. ya ke vokal. Sekarang ini apa metode yang lagi diramu oleh Steven Coconut Trees-nya ini? Ya PR juga sih sebenarnya, dilema banget nih, apalagi saya sebagai salah satu personilnya kan di situ ngerasain banget tuh ketika kita manggung tanpa sosok vokalis utama itu, memang perasaan gue itu sebagai personil yang bareng udah 20-an tahun main bareng sama dia itu kayak apa ya, kayak udah nggak ada rasa gitu, Nggak kayak biasanya. nggak kayak biasanya seperti manggung biasanya Iya. meskipun banyak crowd Iya, gitu kan. betul. Ya PR terbesarnya itu sekarang itu gimana caranya menetralkan rasa itu jadi seperti dulu lagi gitu. Karena memang proses sekarang itu saya lebih memilih sama kawan-kawan Coconut Trees lainnya itu kita lebih menguatkan bertiga dulu nih, kan tinggal bertiga saja. Tiga. Cara menguatkan bertiga ini gimana sih? Ya kita harus sering silaturahmi sama sering buat satu program yang memang nggak usah nyanyi dulu, kita ngobrol telusuri satu negeri apa gitu, negeri Paradise dan lain-lain, kita kenalin Paradise-nya, bikin program dan lain-lain. Dalam hal ini ya kita masih mau menguatkan kita bertiga dulu nih, kompaknya bertiga. Kalau istilahnya healing. Ya, Oke. cocok. Tuh, Cocok mau. ini memang mantan ini juga dia, Apa itu? narapidana. Kok bisa kan? Nah itu dia sedikit cerita Tentang- dari seorang Rival tentang band besar reggae yaitu Steven and Coconut Trees ini. Ya. Berarti sekarang ini lagi mencari apa ya, bisa dibilang mencoba untuk menemukan istilahnya kayak tadi yang dibilang sama Genta healing ya, mau mencoba Membiasakan untuk diri ya, dulu. pakai senang hati Ya. ini dia. Nah, Kalau kita- orang bilang pakai senang hati dulu. Senang Betul. hati dulu. Betul sekali itu, betul. Pakai senang hati, kita belum mau berpikiran untuk siapa yang mengganti almarhum. Oh, betul. Karena memang almarhum itu nggak terganti. Nah, di sebelahnya ini sudah ada salah satu anak reggae juga ya. Musisi Tokoh juga. reggae sebenarnya. Tokoh dia. reggae. Wah. Jual alat-alat apa, Bang? Oh, bukan itu. Kalau Itu tokoh, tokoh ya. Jimbe. Ada Bang Kontra. Condra. Apa Condra? Kondra. Konrad. Kondra. Kondra. Kondra good vibration. Yups. Oh, saya tertarik di kata terakhir ya, vibrasi. Wah, Baik.
Getaran. Jadi harus Nah, ini Bang Kondra sendiri ini pertama kali Ke Palu. main ke Palu atau sebelumnya sudah sering walaupun mungkin tidak dengan Bang Rival. secara fisik ini pertama kali. Pertama kali. Secara Tapi fisik. secara hati dan pikiran sudah sering. Sudah sering dengar-dengar Gara-gara dia terus Palu ya? ini kan banyak musisi yang Hmm, hebat di Jakarta. Oke. Jadi secara hati dan pikiran sudah duluan ke Sudah Palu. duluan Dan tertarik dengarkan. datang ke Palu. Akhirnya berkat Iya, King. iya. King Bip. Kan panggilnya King Bip. Oke, nah Bang Kontra, ini kan sebelumnya kan dengan kata Palu, daerah Palu kan hanya dengar dari ceritanya Ya. Bang Rival atau mungkin teman-teman musisi Yang yang lain lain juga. gitu, pernah main di Palu. Nah, pressing-pressingnya Bang Kontra sendiri ketika pas datang di Palu, maksudnya Kesan cocok pertamanya. ya, cocok dengan yang Bang Rival katanya Palu ini bang angin. Ternyata pas datang sini ngomong apa nih? Dua musim. Dua musim. Panas sama panas sekali. Bagaimana? Impresi yang pertama kali Bang Konrad rasakan ketika main ke Palu? Ya berasa kembali ke rumah. Asik ya. Karena kebetulan saya Indonesia Timur juga. Oh, asli Dari timur, daerah iya, mana? Flores. Flores. Dari Flores. Oh. Terus ya masuk kalau orang bilang panas ya sudah biasa. Oh, Sudah biasa. sudah gampang. Panas cuma cuaca, hati kepala tetap dingin tuh. Luar Asik. biasa ini. Quotes bertebaran ini. Ya itu masalah bakal safan nih kelar nih. Oh, dulu. Di saya. Iomo. Iya mau. Sudah tahu ini. Ya jadi pokoknya ketika diajak sama rival sama Palu datang ke Palu, saya langsung bilang iya. Oke. Tinggal tunggu kapan iya. Terus turun di bandara, masih di atas Ya, di bandara masih lihat Palu, Teluk Palu Indah, Palu Indah. Terus langsung saya pikir Palu, PALU, people always love you. Oi. Ada tagline nih. Iya. Ada kepanjangannya. Iya, people always love you. Terus dan benar, rival punya vibes dari lagu-lagu yang berbahasa Kaili itu saya tidak mengerti tapi nyampe ke hati. Dan akhirnya belajar untuk mencari tahu makna sebenarnya. Oi. Iya. Palu juga ada juga kalau versi Iya. ada. Apa tuh? Palu apa? Peace, Peace. art, love, unity. Nah itu Oh. jelas. Pernah diajarkan Bang Rival cara batende? Cara batende orang. Sebelum datang di Palu nanti ya langsung pokoknya bilang Nabi Yusuf. ente. Kalau tidak Nabi Yusuf. Itu kejadian. Tapi kalau Bang Chandra, kalau di kulturnya di Flores itu sama tidak? Maksudnya orang kayak Batende. tende, maksudnya kayak memuji orang berlebihan. Lebih-lebihkan sesuatu. Sama kalau selama ada pohon kelor di situ berarti sama. Sama. Tapi kayaknya Palu yang parah. Palu. Saya sudah ke Flores Iya. juga. Flores di sana bagaimana? Masih biasa saya tahu, tapi lumayan juga sana. Iya. Kalau ada alan tuh alan. Pokoknya harus begini. Iya. Diangkat. Anak ada smash. Oh iya, baru saya ingat Flores juga baik. Sama. Aduh, iya. Luar biasa. Berarti tidak kaget lah Iya. dengan kultur di Palu. Nah, Iya. kita balik lagi ke Bang Rival nih. Saya sempat baca-baca beberapa berita yang mengenai Bang Rival. Katanya Bang Rival lagi mencoba untuk mengkampanyekan bahasa Kaili Iya. dari beberapa karya-karya yang dibuat. Itu Iya. sebenarnya kenapa? Mohon maaf nih, banyak orang bilang bahasa daerah itu kurang dimengerti kalau kita di Jakarta sana. Ada. Makanya kita harus bisa menyesuaikan. Nah, ini Bang Rival mau mengkampanyekan lewat karya, jangan malu berbahasa daerah. Iya. Itu bagaimana? Iya. Saya dulu waktu SMP itu tuh saya sempat malu pakai bahasa Kaili karena dia kan kampungan. Kampungan. Kalau kata sini tolare. Nah, tolare ya. Lari. Tolare dulu. Ya pas setelah saya berproses bermusik, saya udah lama memang main tradisi dan kawan-kawan dan segala macam. Pas kenal reggae inilah baru saya tahu bahwa mereka selalu ngomong back to roots gitu. Apa
apa sih back to roots gitu. Kembali ke akar lu. Nunjukin identitas itu lu lebih apa ya, lebih ada gitu. Karakter lu itu ada gitu. Makanya saya coba ngangkat Kylie sebagai identitas saya kan. Karena saya percaya reggae itu bicara tentang identitas. Ya, ketika kita nggak usah perlu sama orang Jamaika gitu kan. Ya. Kalau ikut musik orang Jamaika, bahasa Jamaika ya apa bedanya gitu kan. Tapi ketika lu bawa identitas lu di situ, kamu jadi kamu gitu. Jadi saya mau nunjukin bahwa ada reggae Kylie lewat pakai bahasa Kylie. Itu yang membedakan mungkin Bang Rival dengan musisi-musisi reggae yang lain dengan dia punya bahasa Ya. daerah tadi. Bahasa daerah. Kayak personal brandingnya lah. Nah, itu yang pada akhirnya lagu single yang berjudul Nemo ya. Iya, Projectnya Man. ya. Nemo, Nemo. last time in summertime. Dia aja nggak tahu Kylie, tapi kayak tahu artinya gitu. Rasakan Ya, artinya itu gitu dia makanya bisa pakai bahasa daerah tapi kemasannya yang orang harus rasa gitu. Alhamdulillah di Nemo itu banyak yang merasakan itu lagu itu, lagu tentang perpisahan, dan lagu itu menguatkan diri kita untuk ya. Sama kayak kalau kita menikmati lagu yang liriknya bahasa Inggris Barat. Benar. Ya, kayak gitu ya. Iya. Kita bisa tahu, walaupun sebenarnya kita tidak terlalu tahu bahasa Inggris. Oh, kita tahu. Tapi penyebutan lewat feel yang nyanyikan itu, Betul. kita jadi kayak merasa, wah ini lagu kayaknya. Nah, Sekali. mungkin seperti itu ya, lirik Iya. lagu Nemo itu Tuh. ketika ditulis. Nah, tapi pernah temukan tantangan-tantangan besar nggak ketika kayak Bang Rival coba untuk mengkampanyekan lagu bahasa daerah Kylie ke dalam karya lagu reggae ini? Ada kayak penolakan mungkin dari orang-orang, apa saya tidak mengerti apa bahasa ini lirik Oh, kayak produser mungkin di luar Atau sana. teman-teman di luar kan Iya mungkin gitu yang ya mereka cuma saranin memang yang kalau dengarnya sekilas itu hanya harus pakai translate loh biar orang ngerti gitu. Cuman ada banyak juga yang bilang saya tanpa perlu tahu artinya, tapi saya udah tahu rasanya. Kayak contohnya Kikan nih. Kikan suka banget tuh sama itu lagu tuh. X coklat ya, Iya. coklat ya. Dia nggak tahu artinya apa tuh, karena saya belum ngasih tahu artinya gitu. Tapi dia, wah ini lagu bagus. Artinya apa sih? Pas dia tahu artinya, baru dia bilang, wah, emang bahasa tradisi itu memang Kekuatannya dahsyat. kekuatannya itu langsung nusuk gitu. Tapi memang kalau secara industrial ya kita harus ada translate-nya lah, gitu kan. Tantangan terbesarnya itu kan gitu ya. orang pengen tahu, orang awam pengen tahu kan artinya. Hanya sebagian orang yang tahu, hanya sebagian orang yang rasa artinya itu kayaknya ini. luar biasa. Nah, Memperkenalkan daerah. iya, Nah, itu bisa dibilang jarang sih kayak misalnya band-band yang sudah sukses di sana, ya, yang yang multi- dari daerah. daerah, dia mau kembali. Saya terakhir juga sempat dengar itu ada karyanya Bang Robi Navikula, yang ada lagunya Navikula itu yang dia angkat dari Tari Pomonte. Tuh. Itu ada. Tuh. Nah, memang berarti ternyata buat apa ya sebenarnya kita malu ketika kita bawa Memperkenalkan daerahnya Iya. kita. Nah itu karya dia, kita. saya SMP itu kan malu. Nah, itu. Nah mungkin dengan adanya saya yang dulu sempat malu dan sekarang melakukan itu, mungkin bisa mendorong teman-teman lainnya atau generasi lainnya itu untuk mencintai bahasa dia gitu kan, Bahasa, ya. pakai bahasa halu gitu. Saya sekarang cemburu sama orang-orang Sunda, orang Jawa. Ya. Ketika mereka ketemu Iya. ini Daerah. Daerah. mereka bahasa itu loh. Dimanapun biasanya. Tapi ketika kita di Kylie, ketika kita di Jakarta, Nemo bahasa Kylie sih. Ya. Padahal sama-sama juga dia. Sama-sama. Nemo. Nah itu dia sebenarnya saya mau pengen bongkar stigma itu ketika kita ngomong ketika ketemu sama teman-teman Kylie atau orang Palu, kita bahasa Kylie gitu kan. Bahasa lu ini sebagian orang di Jakarta bilang bahasa lu itu seksi, Val. Demi Tuhan. Kan manajer saya itu orang Chinese Padang.
dia yang pertama sekali suka banget lah. Bahkan Jason Ranti ya, JJ itu suka banget ini lagu. Sebelum JJ itu dia rilis albumnya itu, dia dengar banget kata istrinya, kalau lagu lu itu disuka banget sama JJ. Beneran. Isi gitar kan? Enggak. Waktu demo itu kan gua kasih dia. Oh. Masih demo. Bareng nih gua sama JJ dulu. Kalau manggung, nah manajernya itu dekat sama kita berdua, JJ sama gua gitu. Iya. Nah dia bilang, bahasa kayak ini bahasa seksi, Val. Beneran. Dengan lu melafalkan dan lu menyanyikan, ini menurut saya seksi. Nah itu dia, makanya kita ini gimana caranya bahasa seksi ini kita pakai sesama orang kayak ini ketika kita ada di satu tempat atau tempat baru gitu. Masa Tapi kayak aja. Tapi menarik ini, karena setahunya kita kan Bang Rival itu merantau ke Jakarta. Ya. Itu sejak dari tahun berapa? Tahun 2000-an. Tamat SMA kan 9 bulan. Tamat SMA langsung ke Jakarta. Liburan dulu kan, liburan terus pulang lagi. Akhirnya ke Jakarta lagi, ke Jogja dulu sama teman-teman Prisit dan Oh, iya. Tapi memang niatnya ke Jakarta memang mau ngeband atau? ya bener, saya itu dulu ditanya sama kakek saya mau kuliah atau mau main musik, kan mending dana kuliahnya itu kasih ke saya aja untuk merantau gitu kan. Memang saya memang pengennya konsisten di musik karena cuma itu yang saya tahu. Gitu. Ketemu teman-teman Stephen. Nah akhirnya saya dengan konsistensi itu saya akhirnya ketemu kawan-kawan yang memang ya kayak Steven Kokonatris, Tony Kira Safara. Ya, karena saya percaya bahwa ketika kita konsisten, musik itu bisa bawa kemana aja. Kemana-mana, ya betul. Dan hasilnya sekarang. Ya hasilnya alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi dari awal Rival untuk merantau untuk bermusik di sana, itu memang acuannya sudah langsung dengan genre reggae ini, Oh enggak. atau pada akhirnya genre reggae ini ditemukan ketika nanti sudah di sana? Oh iya, bener. Awal karir saya itu main-main sama anak Prisit kan. Itu saya hijrah ke Jakarta, Jogja. Akhirnya kita putus asa nih mau pulang Palu. Om saya manggil, ada audisi. Oke. Band industri namanya Pixel dulu tuh, pop, Britpop. Saya basicnya funk, basicnya jazz. Suka jazz, funky gitu, kayak Red Hot gitu deh. Ya. Tiada yang kalahin saya main Red Hot di sini dulu. Asik. Pokoknya saya tuh bass terus deh. Makanya dia untung juga Rival itu merantau. The best bass, jadi ada yang gantikan. Ketemu reggae itu pas saya di Wapres, warung apresiasi Burungan. Saya nge-jamming di situ. Jamming, ada satu musisi reggae yang lihat saya main musik. Wah, ini anak asik nih. Pas saya turun, ditawarin sama dia. Val, lu itu kalau main reggae bagus. Main reggae itu bagus. Kalau lu main pop, banyak saingan lu. Mau didoktrin gitu. Kalau lu main rock, banyak saingan rock. Tapi kalau reggae, jarang basis reggae di Indonesia. Tapi saya bisa mas, bisa. Ajarin mas. Mas Tony Kira Safara. Oh, Mas Soniki gitu. Saya jadi basisnya Mas Tony. Saya ikut Mas Tony main reggae. Akhirnya berproses dari situ, ketemulah Kokonatris. Luar biasa. Gitu. Ya. Ya Kun ya. Yes, man. Kita ke sebelahnya lagi nih, Pak Kontrak. Nah, bukan kontrak. Kontrak. Kontrak, ya betul. Jadi komika tadi kayaknya ya. Lebih agak lucu kayaknya. Oh banyak ceritanya. Banyak ya. Kalau perjalanan karir seorang Bang Kontra ini memang berangkat dari merantau seperti Bang Rival atau Sama. dari Flores sudah passionnya sudah reggae? Oh kalau belum. Belum. Boleh cerita sedikit perjalanan itu seperti apa? Pokoknya tahun 99 ke Jakarta, main dulu, kuasai jalan biar orang jangan tipu kita toh. Pak Copet. Apa jalan dulu? Bongkar rumah Yura. Kuasai jalan tuh, aduh. Terus awalnya maunya hip hop.
karena rapper. Oh, iya kan. Karena kulturnya daerahnya Iya, memang orang kulturnya. sih gitu ya. Tapi di tahun itu di timur Indonesia belum ada yang produksi beat. Oke. Jadi cuma bisa main gitar, nyanyi-nyanyi, datang ke Jakarta. Mahal juga bayar beat. Bayar orang produksi beat kan. Iya. Uang orang tua kirim tidak cukup. Kuliah juga, karena biasanya di musik, kuliah juga tidak terlalu serius. Lebih banyak nongkrong, di kampus nongkrong. Tapi akhirnya musik yang bawa ketemu, kayak ketemu Rival, ketemu Coconutris, ketemu Mas Tony, sama seperti itu. Terus zaman itu kan kita yang orang dari daerah, kadang-kadang kalau ngomong salah kan, logat salah, orang ketawa kan. Jadi kita agak sedikit minder begitu. Riset bicara ini sudah tuh. Gitu. Nah akhirnya ternyata reggae kan sudah dengar dulu, dengar di Flores bisa pakai, kalau di timur kan bisa pakai buat joget-joget. Iya. Ya, betul. Ya, jadi sudah dengar, daripada bayar beat capek-capek mending main gitar. Amin. Terus ternyata baru menemukan reggae itu musik yang dia bisa masuk ke siapa saja tanpa harus suara bagus, tanpa harus logat seperti daerah mana. Karena kalau bicara tradisi, kita tidak bisa bicara soal kurang dan kelebihan dan kekurangan, tapi yang ada cuma keunikan. Iya. Dan itu tidak bisa diperdebatkan. Betul. Ya kan? Kalau kekurangan dan kelebihan masih bisa diperdebatkan, tapi kalau keunikan tidak bisa diperdebatkan. Karena setiap daerah dengan kearifannya, dengan segala macam kekayaannya, dan reggae punya ruang kosong untuk kita masuk menjadi diri kita sendiri, bukan cuma orang Jamaika. Dan secara internasional pun reggae adalah salah satu genre musik yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang paling intens bicara soal budaya, tradisi, persamaan hak dan segala macamnya. Dan dia sudah diserahkan oleh Jamaika untuk menjadi musik milik seluruh dunia. Semua ya. Bukan hanya untuk Jamaika. Bukan hanya Jamaika. Sehingga bahasa daerah bisa kita masuk. Terus kita yang tadi logat. Yang awalnya minder. Karena zaman dulu kan komika belum ada. Ya, betul. Setelah komika ada baru orang bisa ngomong sako, itu tidak biasa Iya. gitu kan. Ada komika, jadi tepuk tangan buat komika. Thank you. Orang tua di sini. Jadi ya itu, reggae akhirnya buat kita lebih percaya diri dengan segala macam keunikan yang ada di diri kita, yang tidak bisa paksa masuk di genre kayak misalnya pop misalnya. Walaupun ada pop daerah tapi dengan di Jakarta kayaknya walaupun kita berani berbahasa daerah tapi tinggal di Jakarta, kalau dengan reggae masih bisa hidup. Masih. Banyak Sudah saudara-saudara. sampai sekarang kita hidup kan. Banyak kawan-kawan. Karena reggae kita hidup. Banyak kawan-kawan. Nah, kalau lihat perjalanan karirnya Bang Rival nih. Ya. Nah, kalau Conrad sendiri itu memang ketika sudah menemukan feel-nya di musik reggae ini, itu memang tetap main dengan format solo ya? Solo Atau ada project band reggae-nya? Iya. Kamu bilang solo juga terserah, ada orang yang ini. Hah? Solo yang ngeband. Solo yang ngeband. Solo yang Solo ngeband. yang ngeband. Artinya sama seperti Coconut. Karena kualitas tuh kalau ganti-ganti terus personil, kadang-kadang dia turun naik. Tidak stabil. Tidak stabil. Bikin kita down. Iya. Jadi Jadi mengikuti. Ah. Ngeband, solo. Ya. tergantung kondisi toh. Ya. Kalau datang ke Palu bawa band. Tergantung kondisi. Tergantung budget. Kondisi. Kalau ada- Kita harus berdamai. Harus bisa berdamai dengan Ya, Asik. betul sekali. Berdamai. Nah, Luar biasa jadi sekali. kita balik lagi ke Bang Rival. Beberapa hari terakhir baru saja menghabiskan agenda main ke beberapa daerah di Sulawesi Tengah ya. Iya, tuh. Itu kemana semua itu? Luwuk, Ampana, Poso, Poso, Palu. Palu. sama Palu. Eropa Timur semua. Nah, ini ada sedikit yang menarik ini, Bang Iya. Rival. Ya, walaupun kita tahu kan Bang Rival aslinya orang Palu. Ya, tapi kan ketika sudah berkarir, buat karya Ya. yang cukup banyak Di di ibu kota Jakarta. kan. Nah, kenapa setiap kalau Bang Rival itu datang ke Palu, mungkin ada agenda tour di Atau beberapa ada- daerah di Sulawesi Tengah, Ada manggung iya, juga. manggung mungkin juga di Palu.
kenapa tidak pernah bawa bawa additional iya, player additional dari player Jakarta. dari sana, teman-teman yang lain? Kenapa lebih Memilih. memilih untuk saya panggil A, B, C untuk Lebih jadi- memilih anak-anak daerah lah untuk Oh, isi iya. additionalnya. Ya, Itu satu menarik. masalah budget sih sebenarnya. Ada gimana? Bukan support ada ya anak band lokal ya? Bukan ya, Mas? Ya, jadi saya kan kemarin memang jujur aja perjalanan ini saya bikin untuk mengenang almarhum Stephen Bugaka di Kaligis, karena tanggal 22 Juni itu 1 tahunnya kemarin. Jadi saya juga keinginan saya pengen silaturahmi ke teman-teman. Ya. Karena udah beberapa kali mereka nelfon gua, kayaknya nggak bisa. Nah sekarang saya bisa nih. Saya telepon nih satu-satu. Satu. Gimana ini nih? Oh ya udah pada bisa. Ya udah saya mau ujungnya itu tanggal 22 Juni di Palu. Sekalian memperingati wafat almarhum. Ya, saya judulin Paradise Soldiers. Karena kita ngomongin tentang Welcome to Paradise. Sayang kalau kita tidak kunjungi Sport Paradise. Nah kebetulan saya asli Sulawesi, Palu khususnya. Saya pengen menggali akar saya sendiri, negeri saya sendiri, ketimbang saya gali akar orang, negeri orang. Gitu. Memperkenalkan daerah sendiri. Ya juga. sekalian saya ya begitu sambil menyelam minum air katanya. Ya udah kita memperkenalkan spot-spot Paradise yang ada di Sulawesi Tengah khususnya. Terus ada kemarin juga kawan-kawan pecinta lingkungan Terumbu Karang pengen bantu untuk berdonasi demokrasi kalau nggak salah itu, untuk membantu mereka memplantasi terumbu karang. Jadi ada pergerakan juga yang pengen saya support di situ. Dan juga teman-teman dari player-player itu saya ambil dari Palu ya, karena satunya kita saling menghidupi. Saling menghidupi ya. Kita saling Di menghidupi lokal juga kawan. kan. Tapi memang pola ini menurutnya kalau untuk hanya sekedar karena istilahnya akomodasi dari sana untuk membawa teman-teman additional ke sini, saya rasa itu tidak begitu berat. Tapi memang dari dulu kelihatan sekali Bang Iya. Rival ini memang Kalau datang ke Palu sini, datang sendiri, terus Iya. cari main teman-teman. dengan- Ayo isi. Kadang saya bawa kawan 1-2 orang Iya. dari Jakarta, yang lainnya orang sini. Biasanya nggak full semua. Iya, karena memang itu maksudnya itu saling kita saling menghidupi. saling hidup Saling ya. menghidupi, memperkenalkan juga Ya, teman-teman yang. memperkenalkan kawan-kawan bahwa di sini hebat-hebat juga loh. Ya. Ingin mengajak juga teman-teman dari Palu ini sebagai bagian dari perjalanannya Bang Bang Rival Rival juga. juga. Ya. Apalagi di momen 1 tahunnya Bang Stephen kemarin rangkaian tour itu ya. Jadi mereka punya pengalaman juga kan. Iya. Karena sekarang kita itu free, tapi pengalaman kita itu nggak free. Ya, itu. Makin banyak pengalaman, makin Ah, ah. asal ya. Asik sekali bicara. Tapi Bang Rival melihat beberapa pengalaman orang-orang Palu yang terjun di dunia musik, ketika mereka sudah bisa dibilang sukses lah di luar sana, mereka kembali ke daerahnya mereka, pada akhirnya mereka banting setir untuk menjadi seorang politisi. Nah, kalau Bang Rival sendiri nih pernah terpikir nggak ketika istilahnya di Jakarta sana Sudah sudah terkenal ini kan. Boleh kayaknya ini. Lurah Kampung Baru kayak gitu Masih terpikir untuk membangun Kan daerah, biasanya begitu. bukan hanya sekedar pada akhirnya dengan Musik. tapi ada Maksud. Ya. pernah terpikirkan nggak? Ya jujur saja sebenarnya saya itu ada mau ke situ karena begini. Saya berpikiran kita teriak terus, tapi nggak pernah didengar. Gitu. Ya. Ketika kita teriak tapi ada di sistem kan, mungkin Mungkin bisa. Bisa lah. tadinya saya berpikiran gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya memang benar sebagai musisi sejati itu ya kita itu ada di circle yang luas. Tapi ketika kita berpolitik cuma di circle aja. Saya berperasaan ya mending kita nikmati aja deh, musik ini bisa bawa kita kemana. Saja. Tidak ada salahnya berpolitik kan. Karena memang musik itu kita dibawa kemana aja ya, harus Universal terima. ya. Tapi ya pilihan sih sebenarnya mau seperti itu. Karena mungkin ya ada macam-macam motivasi kan. Mungkin karena duit satu, anggap gitu nih.
Tapi kalau saya sih bukan duit sih, saya sebenarnya pengen teriak, ada di sistem itu untuk teriak, Ini memperjuangkan ya sesuatu ya. lu selamatin negeri lu gitu. Ada suara yang mau dibawa. Ya karena memang saya berbuat sesuatu memang dari dulu tanpa saya di politik. Saya buat Kampung Baru Fair, Iya. karena saya lihat sudah nilai-nilai sudah mulai tergeser. Kita harus ada event yang memang mengingatkan nilai gitu kan. Saya sudah berbuat. Maksudnya kalau saya mau ke politik, saya harus kuatin itu gitu. Nilai-nilai yang tergeser itu. Berarti planning sekarang lebih ke mengalir saja dulu. Mengalir. Mau Ikut mengalir saja, ikut kemana. arus apa. Yoi, apa tuh? Mau ke janda salah. Kesini salah ya. Pergerakan. Luar biasa. Nah, kita mungkin ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini closing statement lah bisa juga. Mungkin dari Bang Condra sendiri dulu nih. Kira-kira harapannya Bang Condra sendiri sebagai musisi ya ataupun penyanyi reggae nih, ya. Tokoh reggae, bisa Asik bilang logo. tokoh reggae-nya Indonesia nih. Ya. Ya, Salah satu. Salah satu tokoh reggae Nah. Indonesia. Apa sih sebenarnya harapan terbesar terhadap musik reggae itu sendiri untuk orang-orang yang entah sudah lama menikmati musik reggae itu sendiri dan suka, atau baru pada akhirnya setahun 2 tahun belakangan yang ternyata melihat, wah ternyata musik reggae ini keren juga, gitu. Apa kira-kira harapannya dari Bang Condra? Harapannya secara berkarya kita semakin punya semangat untuk terus berkarya. Seperti tadi Rival bilang, menggali apa yang harus digali, terus itu bisa masuk dalam karya, terus kita bisa hidup dengan karya kita. Artinya banyak lirik yang kita tulis berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dari cerita orang atau dari pengalaman pribadi. Saya berharap sih bahwa setiap musisi punya spirit untuk bisa hidup dengan karyanya. Terus untuk penikmat musik, untuk bisa lebih punya apresiasi yang terhadap setiap karya, karena saya percaya bahwa tidak ada karya yang tidak bagus, semuanya bagus. Yang membuat dia menjadi bagus adalah ketika penikmatnya itu bisa menjadi lebih baik gara-gara karya kita gitu. Jadi kan tidak ada, setiap musisi tidak pengen bahwa orang mendengar karya kita dan dia menjadi tidak benar secara tindakan atau secara cara berpikir. Jadi itu harapannya. Terus ada saling support dari semua pihak, entah pemerintah, masyarakat, terus media, untuk bisa secara fair seperti yang YouTube sudah lakukan. Artinya YouTube, media YouTube itu kan dia tidak pernah menilai orang bagus baru bisa masuk, bisa tayang. Jadi pengen seperti itulah kehidupan berkreatif, bahwa kita tidak menjadi kelompok eksklusif, reggae harus jalan sendiri, tapi lebih kepada kolaborasi dan juga elaborasi, sehingga kedepannya Indonesia tuh ada semacam support yang memang balance dari yang pemerintahnya, masyarakatnya, terus dan juga bisa dari musik kita bisa melestarikan budaya, tradisi, dan juga membuat kita menjadi lebih manusia. Ini harus ada support dari Biasa. semua pihak Semua lah. benar. Siapapun. And let's go and skate. Kalau dari Bang Rival sendiri, Nah, nah kita bisa lihat Bang Rival untuk Palu ini sendiri bisa dibilang sebenarnya banyak band-band reggae yang bisa dibilang nih bagus-bagus dan berkualitas. Tantangannya kalau menurut saya melihat band-band yang genrenya reggae di Palu ini, konsistensi mereka untuk betul-betul terus padahal nih yang setiap yang mau datang nonton mereka ini band-band reggae di Palu banyak sekali. banyak sekali kalau acara reggae. Ya cuman kok dalam artian konsisten mereka untuk betul-betul ada yang biasa nanti sudah 2 tahun lagi baru mau main lagi gitu. Nah kalau Bang Rival sendiri ada tidak resep-resep untuk teman-teman yang siapa tahu mereka nonton ini, Iya. dan kebetulan mereka Terus sekali. adalah penggiat band reggae Musisi ya, juga, musisi reggae. ya di Palu. Apa sih sebenarnya tips-tips untuk tetap ada kayak tadi Bang Joro bilang, sebenarnya kita ini bisa hidup dari karyanya kita. Kalau Bang Rival boleh kasih tips-tips atau Baru tadi malam itu siapa anak-anak Smile Jamming. Iya. Anak siapa ya?
Pokoknya ada yang bilang kita ini masih ada bang, tapi orang malu bertanya sama kita gitu. Apa masih tahu info mengenai kita gitu. Karena mungkin saya bilang kalian kurang silaturahmi gitu kan. Karena mungkin di sini kan ya kebutuhan hidup apa gitu kan, akhirnya jadi mereka mungkin kerja untuk menafkahi keluarga mereka kan. Nah saya bilang kalian harus kuatin silaturahminya lagi gitu. Maksudnya kunjungi kawan setelah kerja, mampir bahwa kalian masih ada, tunjukin eksistensi aja bahwa kalian masih ada. Walaupun hanya sekedar nongkrong. Walaupun sekedar nongkrong, dan ketika ada event ya datangin aja gitu. Kita masih ada loh. Walaupun tidak main ya. Iya, dan kalau memang ada sempat waktu, ya udah bikin karya. Sini kan masih banyak bisa dilakukan lewat IG atau apa. Gitu ya. Teman-teman harus aktifin lagi ya media sosialnya. Manfaatkan semua media. Iya, Benar. setuju itu. Sekarang itu luas, ada YouTube, ada Instagram. Ya begitulah. Berarti lebih pesannya Bang Rival sendiri untuk teman-teman band-band reggae yang ada di Palu, perluas lagi ini ya, jangkauan ya. Ya. Datang, lebih banyak lagi silaturahmi. Sama Acara-acara ya, acara-acara. Sama kan kita bisa lihat kan sekarang mungkin pola ini sudah sering dibuat oleh teman-teman penyanyi atau band-band reggae sebelumnya. Tapi sekarang ini saya lihat juga Bang Rival sudah mulai betul-betul keadaan biasa main dengan Mbak Kika, ya? Iya. Kan? Terus dengan band-band yang genrenya di luar reggae malahan gitu. Terlibat di beberapa proyek-proyek. Iya, karena Menurut Bang Rival yang terakhir nih, seberapa penting sih sebenarnya kolaborasi bukan hanya sekedar sesama kita satu genre gitu, tapi dengan genre-genre musik yang lain. Sebenarnya seberapa penting menurut Bang Rival? penting banget karena kolaborasi menurut saya itu kayak silaturahmi gitu. Kita dapat kawan baru, kita dapat penonton baru, gitu kan? Pengalaman baru dan segala macam. Karena kita kolaborasi sama orang yang memang wadahnya beda gitu. Itu tadi. Makanya saya bilang teman-teman harus sering aktif bikin sesuatu untuk karya lu gitu. Ya tunjukin bahwa lu masih aktif gitu. Tunjukin. Buka diri. Iya, maksudnya tidak usah tunggu bola gitu kan. Kayak saya ini bulan ini kosong. Saya harus punya strategi nih, gimana caranya Kokonatis itu jalan, masih ada dan lain-lain. Ya, saya jalan dulu silaturahmi, bawa nama Kokonatis dan lain-lain. Ini untuk kawan-kawan saya di Kokonatis juga, bahwa dengan perjalanan saya ini, Kita masih ada. bahwa kita masih ada. Dan akhirnya dari perjalanan ini banyak aja job-job yang mendadak. Kokonatisnya begini, ini. Nah, ini maksudnya ya harus aktif pokoknya. Buka diri ya. Membuka pastinya. diri benar. Oke, sekali lagi nih thank you buat Bang Rival dan Bang Konrad Sama kuat. sudah mau mampir di Nada Bicara. Roasting dulu. Aduh. Lain channel. Nantilah. Kita Iya. siap juga mental tuh. Sudah ditunggu juga kita. Iya. Luar biasa. Ini mau manggung lagi. Semoga sukses malam hari ini ya. Amin. Acaranya. Luar biasa. Semoga lancar-lancar tentunya, dan buat Bang Konrad Siap. jangan kapok untuk Untuk datang main ke lagi Palu. ke Palu. So mau bikin KTP ini. Nanti kita ke Tondok Kiri. Iya. Siap, siap. Sana wisata kita. Ada yang belum pernah cerita Bang Rival kayaknya tentang Tondok Kiri. Nanti kita yang ceritakan. Mungkin ada yang Dulu biar datang lagi. Nanti kita bawa sebentar malam. Langsung jotoran. Nanti habis main pakai WA saja ini. Mau di perapatan ini. Tinggal mau ke kiri. Bisa. luar biasa, Ren. Yap, sehat selalu buat Bang Rival, Bang Bang Konrad Konrad. ya. Amin. Dan tentunya buat kalian yang sudah menikmati konten-konten dari Nada Bicara bersama RRR Musik ini, jangan lupa di subscribe, ketik di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian sampaikan untuk bintang tamu kita yang ada di Nada Bicara. Luar biasa. Oke, saya Randy Brandy. Tapi kita mau dengar nih. Iya, nanti ada kita closing dulu yang cerita. Oh, oh iya. Boleh main Bisa. ditanya dulu, boleh main coba Bisa main. closing. Iya. Nanti siap kolaborasi bahasa Flores sama bahasa Kaili. Oh, Iya, satu. ada di dalam. Luar biasa. Iya.
anu Jo, kita harus semua gitu nih. Oke, siap. Soalnya kamu tondok kiri sudah kita. Oke, Ready berdiri. Saking tayo Lembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode Nada Bicara selanjutnya dan ini dia penampilan dari Bang Rival. Yuk. Oke, thank you.